Dengar pagi. Iya baik. Langsung saja kita buka ya teman-teman semua. Selamat datang di webinar hari ini bersama Improve.id. Nah, gimana nih kabar-kabar teman-teman semua? Semoga yang sedang menjalankan ibadah puasa diberikan kelancaran dan juga kekuatan hingga akhir Ramadan ya teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini webinar Improve.id ini makin spesial nih karena dan juga menarik nih karena kita berkolaborasi dengan Badan Riset dan Informasi Forum Insinyur Muda PII nih. Dan kami juga telah mengundang trainer yang tentunya sangat berpengalaman dan inspiratif untuk membawakan topik yang tidak kalah menarik, yaitu Foundation of Project Management nih teman-teman semua. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri nih. Jadi, semuanya perkenalkan nama saya Sefira Nur Ahmid sebagai digital marketing dari Improve.id. Namun pada pagi hari ini saya bertugas sebagai MC yang akan memandu jalannya acara webinar hingga selesai. Nah, semoga webinar hari ini berjalan lancar dan dapat memberikan insight serta manfaat untuk kita semua. Nah, baik, adapun tata tertibnya yang pertama dan juga jadwal pada hari ini yaitu yang pertama akan ada perkenalan sedikit nih tentang improve.id, lalu akan ada perkenalan speaker langsung dengan speakernya dan juga langsung penyampaian materi nih. Dan kita juga ada kuis berhadiah nih teman-teman semua. Jadi pastikan teman-teman semua ikutin dari awal sampai akhir ya. Dan juga kita juga ada sesi Q&A dan juga akan ada hadiah untuk peserta yang memiliki pertanyaan yang terbaik gitu seperti itu. Dan terakhir kita tutup dengan sesi foto bersama seperti itu teman-teman semua. Dan untuk tata tertibnya, kami berharap teman-teman semua bisa menggunakan nama asli dan juga background webinar saat masuk ke Zoom nih. Dan mengaktifkan kamera nih, terutama pada sesi interaktif, karena kita akan ada sesi tanya jawab nih. Kami berharap juga akan ada sesi tanya jawab yang interaktif seperti itu teman-teman semua. Nah, baik, kita langsung masuk nih ke perkenalan apa sih itu Improve.id. Jadi, Improve.id adalah platform pembelajaran online yang berfokus pada pengembangan skill di bidang teknik maupun non-teknik nih, dengan spesialisasi utama pada industri oil and gas. Dan kami hadir sebagai jembatan nih antara dunia akademik dan dunia industri, membantu mahasiswa serta fresh graduate untuk belajar langsung dari para praktisi dan profesional berpengalaman di bidangnya. Dan di Improve.id, teman-teman tidak hanya mendapatkan teori nih, tetapi juga insight dan juga pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini, seperti itu. Karena kami percaya untuk siap bersaing di dunia kerja dibutuhkan lebih dari sekedar nilai akademik nih, tapi juga dibutuhkan skill, mindset, dan juga pemahaman industri yang kuat, seperti itu. Nah, kenapa sih Improve.id? Nah, jadi yang pertama adalah materi yang relevan dengan kebutuhan industri. Jadi, apa yang teman-teman pelajari benar-benar sesuai nih dengan kondisi dan juga tantangan di dunia kerja saat ini, khususnya di industri oil and gas. Dan yang kedua, trainer yang berpengalaman. Di Improve.id, teman-teman belajar nih langsung dari praktisi dan profesional yang sudah terjun di lapangan sehingga insight yang diberikan bukan hanya sekedar teori tetapi juga pengalaman nyata nih. Lalu yang ketiga aksesibilitas dan juga keterjangkauan. Jadi belajar bisa langsung dari mana saja dengan biaya yang tetap ramah untuk mahasiswa maupun fresh graduate nih, tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. Dan yang keempat, jadi kurikulumnya ini berbasis dengan proyek di lapangan. Artinya teman-teman tidak hanya memahami konsep nih, tetapi juga diajak berpikir dan juga berlatih seperti mengerjakan proyek nyata di industri seperti itu. Karena di Improve.id kami belajar bahwa yang efektif adalah belajar yang aplikatif seperti itu teman-teman semua. Nah, berikut layanan komprehensif untuk karir teknik Anda. Jadi yang pertama, kita ada bootcamp intensif nih. Nah, sebelumnya bootcamp intensif Improve.id ini juga pernah dilaksanakan ya teman-teman semua. Eh, jadi program ini cocok untuk teman-teman yang ingin belajar secara mendalam dalam waktu yang terstruktur dengan berpendamping langsung dari trainer yang berpengalaman. Nah, bootcamp ini kemarin kita laksanakan ini di bulan Januari dan selesai di bulan Februari kemarin dengan biaya yang sangat terjangkau sekali khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa maupun fresh graduate nih.
begitu teman-teman semua. Dan rencananya bootcamp intensif ini juga akan kembali kita laksanakan. Jadi teman-teman semua harus tetap stay nih di grup kita untuk mendapatkan informasi-informasi menarik. Nah, kita juga ada kelas online fleksibel nih. Nah, kalau teman-teman ingin belajar dengan materi yang relevan dan juga punya materi yang spesifik, Improve ID ini memiliki kelas yang bisa disesuaikan nih dengan kebutuhan teman-teman, mulai dari topik pembelajaran hingga jadwal pertemuan ini bisa di custom. Bahkan teman-teman juga bisa berdiskusi secara private langsung dengan trainer improve.id. Nah, ini untuk informasinya, ini teman-teman bisa langsung kontak aja ke kontak admin kami ya, ke nomor yang ada di grup gitu, seperti itu. Dan juga kita juga ada kelas corporate training nih. Jadi bagi teman-teman yang berada di perusahaan dan membutuhkan pelatihan, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan proyek yang sedang berjalan. Jadi Improve Study menyediakan program ini sesuai dengan kebutuhannya. Jadi teman-teman yang memang di perusahaannya butuh corporate training, teman-teman juga bisa menghubungi kontak admin dari improve.id. Seperti itu teman-teman semua. Lalu yang keempat kita ada webinar nih, webinar langsung dari para ahlinya. Improve tadi telah melaksanakan berbagai webinar bersama dengan praktisi dan juga profesional berpengalaman di bidangnya. Melalui webinar ini, teman-teman bisa nih mendapatkan insight terbaru, sharing berpengalaman, serta tips dan juga trik nih yang relevan dengan dunia industri. Dan mereka lagi jadi seluruh seluruh rekaman webinar yang telah Improve.id laksanakan ini sudah kami upload di channel YouTube resmi improve.id. Jadi teman-teman semua nih kalau mau melihat record-record training kita yang sebelumnya, ini teman-teman bisa langsung ke channel YouTube improve.id dan pastikan jangan lupa untuk subscribe dan juga like ya teman-teman untuk mendukung channel dari improve.id seperti itu. Nah, baik tanpa berlama-lama lagi nih, teman-teman semua langsung aja nih kita masuk ke sesi materi yang sudah kita tunggu-tunggu. Nah, selamat pagi Pak Dandi, kami ucapkan selamat bergabung dengan kami. Jadi teman-teman kepada Pak Dandi kami persilakan untuk memperkenalkan dirinya dan juga memulai webinarnya, materi webinarnya pada pagi hari ini. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Sevira. Salam kenal rekan-rekan semua, selamat pagi. Salam kenal, saya Dandi Imam Fauzi ya. Di sini mungkin kalau misalnya sebagai trainer agak berat juga ya, soalnya kan terlalu terlalu apa gitu ya. Di sini mungkin lebih ke berbagi pengalaman saja ya, dan sedikit pemahaman saya sedikit banget mengenai project management yang mungkin bisa nanti kita saling sharing bagaimana pandangan kita tentang project management, bagaimana pengalaman dari rekan-rekan di sini, biar kita sama-sama skill up di sini ya gitu ya. Kita kita fullkan sesi Ramadan ini sama-sama belajar gitu ya. Dan di sini mungkin nanti kalau misalnya secara berjalannya gitu kan, saya lebih enak ke eh, saling diskusi ya mengenai mungkin sedikit slide yang saya tampilkan, sedikit pemahamannya nanti kita sama-sama diskusi bagaimana bagaimana dari kita semua itu berpendapat tentang project management gitu. Soalnya kan kalau project management itu suatu cabang yang emang ber, berevolusi ya gitu ya mungkin sih. Terus, wait. Ini saya izin share screen ya, Mbak Sevira. Iya Pak, silakan Pak. Baik. Oke. Maaf, apakah sudah terlihat? Sudah Pak, sudah terlihat. Baik. Oke, kita mulai. Sebelumnya perkenalkan, tadi kan saya Dandi Mampauzi. Untuk pengalaman sendiri mungkin kurang lebih 8 tahun ya, masih dan insya Allah masih selalu belajar juga untuk mengasah dan mencari apa ya, menimba ilmu dan menambah pengalaman ya. Terus di sini juga saya sebagai perwakilan dari Badan Riset FIM PII, itu tuh salah satu badan di bawah PII. Di PII itu ada satu badan untuk
menghimpun insinyur yang di under 35 tahun. Dan di di FIMPI sendiri ada namanya Badan Riset dan Inovasi di mana mewadahi teman-teman insinyur yang suka untuk berdiskusi dan beriset mengenai apapun gitu lah. Gitu sih. Untuk pengalaman sendiri mungkin saya pertama dulu early career as a civil engineer ya untuk di EPC projects khususnya di power plant dan migas. Terus juga nextnya saya juga sempat as a project engineer untuk di mining dan selanjutnya lebih ke mungkin ada di metal and mining and metals itu untuk di smelters dan untuk terakhir sekarang ya ini saya banyak banyak mengerjakan proyek di renewable energy khususnya solar PV mungkin seperti itu. Oke, next. Nah, di sini untuk selayak pandang, jadi yang akan kita diskusikan adalah nanti bagaimana sih pertama yang menjadikan fondasi untuk proyek manajemen, di mana nanti sebagai pertama kita sebagai project management team apa sih responsibility-nya yang menjadi core-nya gitu ya, yang akan kita mungkin di sini karena lingkup kerjaan, soalnya kan nanti di project management itu bukan hanya di pekerjaan yang emang project gitu ya, bisa jadi riset project, bisa jadi marketing project dan lain-lain. Nah, untuk core responsibility itu nanti seperti apa? Terus selanjutnya adalah untuk life cycle. Life cycle itu nanti secara project itu tahapannya seperti apa ya? Dan mungkin di sini yang akan saya bagikan itu lebih ke traditional project management. Dan untuk untuk referensi yang banyak saya ambil itu dari Google ya. Google kan kenapa saya ambil dari Google? Karena saya saya lihat Google itu lebih umum ya daripada yang lain gitu. Dan mungkin lebih dasar banget biar nanti kita semua yang mungkin di sini ada teman-teman fresh graduate yang baru lulus dan mungkin bukan basicnya sih teknik sipil atau misalkan teknik industri itu memahami gitu ya, bagaimana project management itu diaplikasikan. Terus nanti juga akan saya bagikan bagaimana contoh metodologi apa ya, metode penerapan project management baik itu untuk yang tradisional maupun yang agile. Terus nanti bagaimana prosesnya aplikasi project management itu penerapan di organisasi untuk menentukan struktur organisasi, terus ada misalnya business value dan business culture, dan juga nanti sedikit tentang change management. Oke, next. Nah, untuk project management sendiri, mungkin di sini teman-teman bisa ini ya, apa itu project? Project itu sebenarnya salah satu fase di mana pasti ada start dan end gitu. Dan setiap project itu pasti unik. Bagaimana seorang project management team bisa menspesifikasikan tugas-tugasnya dan juga bisa mendefinisikan goals-nya itu apa. Goals yang akan di reach dan akan apa ya, goal yang akan di reach dan bisa mendefinisikan outcome yang akan diterima. Di sini kenapa project gitu ya? Kan project itu tadi kan pasti ada start dan end, pasti punya tugas spesifik, dan juga pasti punya goal dan hasil yang diinginkan. Dan untuk mencapai itu kan kita perlu resource ya. Resource itu dari mulai mungkin nanti ke kemampuan teman-teman, ke budget teman-teman, dan ke waktu teman-teman di sini ya. Disitulah ada namanya project management untuk mencapai hal itu ya. Untuk mencapai gimana project itu bisa sesuai dengan goal yang kita harapkan sesuai dengan sesuai waktu yang kita desain dan juga budget yang kita siapkan. Nah, sebenarnya di project management itu kalau misalkan ini dari sumber yang saya dapat hampir 30-40% kalau misalkan pur di situ akan gagal ya. Kan eh, apa ya? Capek juga ya kalau misalkan udah capek-capek mikir, capek-capek kerja ternyata
settle loss di situ. Di situ kan kenapa tadi ada metode yang akan kita terapkan biar nanti outcomes yang itu sesuai dengan ekspektasi kita dan juga kita bisa save waktu dan resource yang setelah kita siapkan. Oke, next. Nah, di sini mungkin lebih ke salah satunya adalah bagaimana project manager tim itu bekerja ya. Itu salah satunya ini eh, paling sih saya pandang paling simpel dibagi tiga, yaitu mengenai planning organizing, terus yang kedua managing task, tiga adalah budgeting and controlling cost. Ini kenapa kita langsung cost? Karena biar biar apa ya? Biar simpel lah. Semua resource yang diolah itu menjadi cost di sini. Ini mungkin contohnya adalah beberapa contohnya. Di sini ada planning and organizing. Itu bisa kita membuat pertama kan ada project plan. Kita siapkan di situ dan khususnya pada awalnya ada apa ya, berdiskusi lah antar tim di PMT tersebut. Terus yang kedua adalah managing task. Itu bagaimana kita berkomunikasi dan memanage resource yang ada. Dan terakhir pasti ada di budgeting and controlling cost, di mana kita men-track resource yang sudah kita pakai dan cost yang sudah kita pakai. Oh iya, kok dari tadi kan kalau misalkan ada teman-teman yang diskusi boleh raise hand ya. Begitu ya, Mbak Sefira ya? Iya, Pak. Jadi teman-teman Oke, semua kalau mau langsung bertanya bisa langsung raise hand ya, karena akan kami buka untuk sesi interaktif seperti itu. oke, Silakan, baik Pak. Mbak. Terus next. Nah, oke, baik lanjut. Ini mengenai kita berbagi lagi ke teman-teman yang fresh graduate ya. Jadi untuk di project management role City bukan hanya menjadi project manager ya, tapi banyak sekali apa ya posisi yang emang cocok kalau misalkan kita menjadi ahli di situ. Di sini mungkin kalau entry level menjadi project koordinator, project administrator, project support dan lain-lain. Untuk yang project management yang emang tradisional itu jadi project manager, project control manager dan juga mungkin project engineering manager dan lain-lainnya. Dan kalau misalkan untuk ke level corporate, mungkin nanti ada program and portfolio manager. Terus kalau misalkan untuk di lebih lagi ada di operational manager dan kalau misalnya di agile role itu lebih ke ada namanya Scrum Master dan Product Owner. Kalau Scrum Master Product Owner itu mungkin dulu itu di 2021 sampai 2025 kurang ya banyak dilakukan di project-project untuk pengembangan software seperti itu. Nah, oke, lanjut ke project management life cycles. Nah, di sini tuh mungkin dari teman-teman ada yang paham kalau misalnya project management itu ada yang PDCA, ada ada lain-lain ya. Tapi di sini karena saya ambil dari Google, itu menjadi ada 4 fase, di mana fase pertama adalah initiate, fase kedua adalah plan, fase ketiga ada execute, dan fase terakhir ada close. Ini kalau misalkan kita detailkan, jadi di initiative itu kita banyak berdiskusi dan menginisiasi sebuah proyek. Di situ kita berdiskusi mengenai ide yang akan dicapai, ide proyek un- dan mendiskusikan goals apa yang dicapai dalam proyek tersebut. Dan kita mengidentifikasi untuk mendapatkan goal di proyek tersebut itu kita menyiapkan kebutuhan resource dan juga kebutuhan budget dan juga udah pastinya kan sudah dapat stakeholder atau penanggung jawab proyek di mana proyek itu kan tadi punya outcomes ya. Nah, pasti stakeholders itu punya outcome sendiri apa yang diharapkan dari terlaksananya proyek tersebut yang akhirnya eh, dari stakeholder menyetujui untuk terlaksananya proyek tersebut. Terus untuk di plan, nah di plan ini kita didetailkan lagi nih bagaimana salah satunya adalah membuat schedule, membreakdown task. Mungkin kalau dari teman-teman teknik sipil, taunya ada di situ ada WBS ya, work breakdown structure di situ didetailkan lagi. Terus tadi untuk resource dibagikan lagi, roles-nya seperti apa, menyesuaikan dengan
tugas dari tugas yang telah di breakdown dari proyek tersebut, dan juga ada namanya plan untuk memitigasi risiko di situ. Terus selanjutnya di execute. Nah, execute ini untuk lebih ke aksinya, di mana nanti tim project management itu untuk memonitor progres dan melihat apakah ada obstacle dari proyek yang berjalan, dan bisa tetap memotivasi teman-teman timnya untuk tetap fokus dalam mengerjakan suatu proyek. Soalnya kan dalam execute ini kalau misalkan apa ya, kurang kurang di kurang teratur ya, nanti kan akan lari kemana-mana tuh pemikiran kan. Dalam satu proyek itu banyak, tadi resource-nya banyak ya, ada yang mungkin punya beragam lah. Nah, untuk menyelaraskan keberagaman itu, tim PM itu harus mengontrol dan memotivasi teman-teman dalam satu proyek itu. Terus di closing itu lebih ke nanti merapihkan apa sih yang proyek yang sudah berjalan, apakah sudah sesuai dengan outcomes yang diharapkan, dan kalau misal a- terus ada juga namanya lesson learn dari tim PMT itu, un- yang karena kan proyek jalan pasti punya apa ya, pasti punya obstacle sendiri. Nah, ka- dan obstacle sendiri sendiri itu punya keunikan masing-masing. Nah, itu harus dicatat sebagai lesson learn untuk next project. Dan dan akhirnya adalah fase handover. Hand, fase handover ini mungkin kalau misalkan lebih tepatnya ke laporan keuangan gitu ya. Nanti akan bisa dilaporkan ke stakeholder seperti itu. Oke, nextnya. Nah, ini tadi kita lebih detail lagi mengenai initiate and planning. Tadi di initiate kan untuk mendefinisikan goals and deliverables. I- Nah, kalau misalkan udah goals and deliverablesnya udah oke, berarti kan nanti kita nyiapkan nih, ada ada satu resource yang untuk mendukung terlaksananya goals tersebut, baik itu people, equipment, vendors, dan juga lokasi. Kan nggak mungkin ya kalau misalkan kita ada project misalkan membuat menu restoran nih, tapi kita mendefinisikan resource yang akan kita siapkan adalah seorang tukang gali gitu. Kan itu beda fokusnya ya. Nanti kalau misalkan beda fokus tersebut, hasilnya akan ada akan buang-buang resource yang sudah kita siapkan. Makanya di sini di initiate ini pastinya akan banyak butuh ahli yang berpengalaman di suatu proyek yang akan kita eksekusi. Nah, di situ juga di initiate ini dari main team pastinya akan menyiapkan proyek proposal. Proyek proposal ini kalau misalkan di proyek konstruksi ya, mungkin di tahap sebelum fit itu biasanya. Fit itu front end engineering design nih. Jadi kalau misalkan contohnya di proyek konstruksi, kalau misalkan kita mau menyiapkan sebuah proyek, tim PMT itu biasanya diminta oleh stakeholder untuk mendefinisikan suatu proyek di mana hasilnya ada proposals yang akan eh, dilanjutkan ke teman-teman stakeholders untuk nantinya men- mendapatkan approval ya. Dan pastinya dari stakeholder kan pengen tahu detail bagaimana penyiapan proyek tersebut, karena di pihak stakeholder ini mereka yang berinvestasi mengenai untuk berjalannya suatu proyek. Nah, kalau misalnya sudah goals, baru deh nanti ke planning. Planning adalah menyiapkan detail apa ya, mendetailkan lagi budget di situ. Budget ini kalau misalkan nanti lebih detail lagi kan dari inisiat ini, karena di situ akan menyiapkan schedule juga, dan juga men-establish atau mengeratkan tim di situ. Biasanya kan lebih banyak di pertama tuh ada team building, dan juga dari tim tim tersebut kan pasti punya beberapa perorangan yang
ditugaskan untuk mempunyai tanggung jawab yang lebih, dan juga beberapa tanggung jawab yang lebih itu tadi pastinya akan didiskusikan apa ya, di menyiapkan komunikasi yang efektif sebagai antar tim, dan juga bagaimana komunikasi dengan stakeholders sebagai seseorang atau atau yang emang punya tujuan khusus ya, karena mereka berinvestasi di proyek tersebut. Itu nextnya di execute and closing. Nah, ini lebih ke tadi beberapa tim yang memang mengeksekusi proyek itu pastinya kan, sebagai PMT itu di tadi kan, kalau misalnya PMT di Initiate and Planning itu lebih mungkin lebih ke planning ya, itu banyak ke stakeholders. Tapi kalau misalnya di executing and closing itu banyak banyak berdiskusinya dengan langsung dengan timnya. Baik itu nanti misalkan, kalau misalkan di executing itu tadi kan dari PMT ada mengontrol mengontrol operasinya satu project ya. Karena proyek itu pasti punya unique obstacle dan juga punya seberjalannya proyek itu pasti pasti unik lah gitu kan. Disitulah akan beberapa eh, beberapa tools yang mungkin dili- dilaksanakan oleh tim PMT. Di sini ada empat yang saya mungkin ini lebih ke dasarnya ya. Kalau misalkan tadi secara operasional timnya itu secara operasional tim bekerja bekerja untuk melaksanakan proyek itu, pasti kan akan ada meeting mingguan, ada itu untuk melihat bagaimana obstacle atau misalkan berjalannya proyek apakah sudah sesuai dengan schedule dan budget yang disiapkan. Dan juga untuk apabila ada beberapa details details tugas baik untuk setiap divisi atau misalnya setiap orang itu perlu adanya klarifikasi, perlu adanya goals dari tiap tas itu, biasanya bisa kita siapkan SOP atau misalkan satu memos atau misalkan emails dan lainnya. Terus selanjutnya di situ untuk memonitor setiap operasionalnya sebuah proyek itu pasti kan ada reports ya, di mana reports itu tadi menjelaskan pertama untuk lapor antara pemberian tugas dari setiap individu atau setiap divisi, dan juga memonitor bagaimana proyek itu berjalan sesuai dengan budget dan schedule yang sudah disiapkan. Itu dari tim project management harus fokus di sana, karena kan di project management tidak turun ke khusus ke technical ya. Technical sudah ada disiapkan sendiri tadi di planning. Dan kalau misalnya seberjalannya project itu pasti setiap obstacle itu butuh, kalau misalnya obstacle yang khusus pasti perlu perlakuan khusus, dan memang perlu di close secepat mungkin, karena kalau tidak di close itu obstacle itu nanti akan balik lagi gitu, dan akan emang selalu mengejar tim selalu apa ya, maksudnya tuh selalu, pokoknya kalau misalkan si obstacle belum bisa kita close, pastinya akan terus menghantui gitu ya, dan emang akan berefek sampai akhir project kalau misalkan project itu obstacle itu belum bisa di close. Nah, untuk closing sendiri tadi kan mungkin di situ lebih banyak ke closing ke closing suatu project. Jadi closing itu baik itu dokumen, baik itu nanti invoice, baik itu mungkin nanti personel dari setiap tim dan lain-lain. Nah, ini tuh mungkin nanti pasti salah satu contohnya adalah project final report nanti di situ. Yang mungkin salah satu isinya adalah cost yang sudah dihabiskan,
manpower yang sudah dihabiskan, dan juga pasti ada lesson learn di situ. Dan emang hasilnya nanti akan disampaikan juga ke stakeholders. Apakah secara pada saat berjalannya project sudah sesuai dengan goals atau goals dari proyek tersebut dan outcomes yang dihasilkan dari proyek tersebut sudah sesuai dengan ekspektasinya dari stakeholders. Oke, nah nextnya di sini. Di sini kalau misalkan balik lagi tadi, kan tadi kalau misalkan project management itu mengenai initiate, plan, sampai closing ya. Itu salah satu contoh penerapan aplikasi project management di yang linear atau misalnya tradisional di sini. Misalkan kalau misalnya linear linear itu atau tradisional adalah kita membangun rumah, pasti kan membangun rumah itu pertama-tama kita butuh gambar, terus bikin udah gambar udah jadi, kita buat fondasi, kita buat dinding, terus baru kita tutup rumah tersebut dengan atap. Nah, biasanya dengan sistem tradisional tersebut, cost-nya itu fix gitu ya. Karena kan goals-nya udah jelas gitu ya. Kita akan membangun rumah dan ada perubahan ke situ kemungkinan sangat kecil dan diharapkan adanya peningkatan itu sangat-sangat kecil karena emang secara mungkin secara metode yang sudah berjalan itu eh, kalau misalkan itu emang proyeknya fix itu sudah kebayang gitu ya. Tetapi berbeda dengan Agile Project Management. Itu kalau Agile Project Management ini seberjalannya waktu, goal dalam goal yang akan dicapai dalam satu proyek itu bisa aja berubah. Contohnya di sini mungkin saya contohkan adalah membuat menu di dalam sebuah restoran atau kafe. Misalkan kan goalsnya itu adalah membuat suatu menu di restoran atau kafe yang membuat kafe itu rame. Pasti kan kalau misalkan rekan-rekan di sini datang ke kafe gitu ya, ada beberapa menu yang emang sudah sering dipesan dan juga kadang-kadang ada yang tidak tersedia. Nah, itu mungkin salah satu strategi dari pemilik kafe tersebut untuk memproduksi sebuah makanan atau minuman yang emang yang emang sering dipesan yang nantinya akan meningkatkan revenue dari kafe tersebut. Dan kalau misalkan ada yang tidak tersedia, bisa saja habis dan bisa saja tidak emang disiapkan untuk di-serve ke customers gitu ya. Karena mungkin seberjalannya waktu di kafe tersebut, menu tersebut hanya menambahkan beban ke operasional kafe tersebut. Dan pada akhirnya di mungkin di next month-nya eh, manajemen kafe berpendapat untuk mengupdate atau mengupdate di menu tersebut dan bisa saja menambahkan dengan menu yang baru. Terus juga mungkin kita di kafe juga ya, karena secara operasional apabila ada ada customer datang, mereka untuk mendapat satu menu itu kebanyakan menunggu satu jam lah misalkan itu paling paling worst ya. Nah, dengan analisis yang ada Agile ini, itu dari tim project management bisa mendefinisikan itu kenapa sih bisa suatu apa ya seorang customer bisa menunggu sampai 1 jam, dan kita bisa mendefinisikan project di situ bagaimana kita membuat small project untuk mengefisienkan waktu tunggu customer dari 1 jam menjadi 30 menit. Nah, biasanya untuk hal itu beberapa tools ada mungkin lebih ke pengun meminta feedback dari customer, meminta feedback dari tim operation ya, baik itu tadi waiters, dari tim kitchen dan lain-lain. Dan bisa di apa ya, kita bilang lah kalau misalnya di agile itu kita lebih banyak beradaptasi tapi goalsnya tetap satu. Dan di sini tuh bisa saja cost yang akan disiapkan itu bisa berubah
seiring berjalannya waktu seperti itu. Dan kalau misalkan untuk di closingnya, mungkin kalau misalkan suatu goals sudah tercapai, bisa jadi proyek itu di close dan emang nanti diterapkan sebuah sistem baru di situ. Karena kan tadi proyeknya adalah eh, meng, apa ya, mengefisienkan waktu customer dari 1 jam menjadi 3,5 jam gitu ya. Nah, pasti dalam perubahan itu ada SOP yang diupdate kan. Nah, itu SOP yang diupdate itu adalah hasil dari proyeknya, di mana outcomes-nya tadi adalah waktu tunggu customer menjadi 30 menit. Oke. Nah, mungkin ini sedikit gambaran ya. Kalau misalkan tradisional atau waterfall itu jalannya tuh sudah pasti gitu ya, dari initiate, planning, execute, closing, udah selesai. Tetapi kalau misalnya agile itu bisa jadi kan sebelum kita mendefinisikan project itu kan perlu menyiapkan persiapan yang di apa ya, yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu project. Tadi misalkan untuk menyiapkan sebuah menu lah, sebuah mungkin dari tim project management akan meriset ya, dari mungkin kalau misalkan kita menyiapkan sebuah restoran di lokasi A, proyek tim PM itu mendefinisikan target market target marketnya siapa aja, market share dari apabila kita menyiapkan sebuah cafe di satu lokasi, eh, ma- apakah market share-nya bisa mencukupi ya untuk operasional cafe tersebut dan lain-lain. Nah, seiring berjalannya waktu, tadi kan em, kalau misalkan kalau misalnya sebuah kafe kan pasti butuh adaptasi ya. Nah, penerapan adaptasinya itu bisa bisa mengaplikasikan sistem Agile Project Management. Dan emang pasti berubah tiap tiap waktu ya. Walaupun tetap satu goal. Satu goalnya tadi adalah meng, membu apa ya? Menjadikan kafe itu rame lah. Intinya gitu kan. Tapi untuk mencapai hal tersebut kan pasti butuh berulang, butuh trial and error, butuh adaptasi dari semua tim dari situ, dari satu kafe tersebut dan lain-lain, yang akhirnya bisa tercapai suatu goals yang emang diharapkan dari kafe tersebut atau misalkan organisasi tersebut. Nah, lanjutnya, salah satu aplikasi yang banyak dipakai di mungkin Agile ya, itu adalah namanya Lean and Six Sigma. Nah, kalau misalkan dari teman-teman di sini di construction itu ada mungkin pernah mendengar namanya lean construction atau konstruksi ramping. Nah, di sini sebenarnya lean dan Six Sigma itu adalah satu proses untuk mengefisienkan sebuah operasional project, di mana lean and Six Sigma ini terbagi menjadi dua fokus. Fokus di lean ini adalah mengeliminasi waste. Nah, waste di sini tuh sebenarnya bukan waste sampah ya. Tapi dalam teori lean management itu ada beberapa ways yang didefinisikan. Salah satunya di sini ada apa ya? Kalau misalkan sebenarnya di lean ini lebih lebih mirip ke manufaktur. Jadi kalau misalkan kita memanufaktur sebuah produk, itu apakah di situ ada kelebihan kelebihan apa ya, kelebihan produksi, ada di situ ada dalam suatu produk, waktu tunggu yang dilakukan sebuah resource, baik itu equipment, baik itu manpower, itu ada yang terbuang di situ. Nah, itu didefinisikan di lean dan akhirnya nanti akan target dari lean itu adalah mengeliminasi waste tersebut ya. Contohnya tadi mungkin yang waktu tunggu seorang customer yang awalnya
emang 1 jam, bagaimana tak ditargetkan menjadi 30 menit. Nah itu tuh dari tim PMT bisa mendefinisikan tuh. Mungkin situ prosesnya ya, proses dari mungkin dari persiapan dari dapur, atau mungkin sebelum dari dapur dari tim inventory, dari kebutuhan suatu menu itu kan pasti butuh apa ya, barang mentahnya lah, barang makanan mentahnya, terus nanti didistribusikan ke kitchen, di kitchen udah diolah, terus nanti baru disampaikan ke customer. Nah di situ tuh salah satu aplikasinya adalah menghitung waktunya ya, mungkin waktu persiapan bahan mentah seperti apa, waktu masak seperti apa, dan waktu pengiriman seperti apa. Nah untuk di untuk mencapai target tersebut kan ada beberapa proses yang emang bisa dioptimasikan. Nah, itu adalah tugas tim PMT untuk mendefinisikan hal tersebut dan mengaplikasikan Lean di sini untuk mencapai goals yang sudah disepakati oleh tim. Nah, selanjutnya Six Sigma. Six Sigma ini kan kalau tadi Lean itu ke eliminasi waste ya. Kalau Six Sigma itu lebih ke mengurangi defect di sini. Misalkan contohnya mungkin di pabrik sepatu ya. Kan kalau misalkan kita bayangkan pabrik sepatu adalah membuat sepatu yang sama semua. Tapi secara quality ada beberapa yang emang defect dan emang sedikit bervariasi ya. Nah, di situ tuh dengan sistem Six Sigma adalah bagaimana cara eh, tim PMT mendefinisikan adanya error yang menyebabkan suatu produk tadi dari sepatu tersebut adanya defect dan bervariasi. Misalkan ada sepatu tuh harusnya warna biru putih merah, biru putih merah, biru putih merah, tiba-tiba ada satu satu produk biru putih merah muda gitu. Terus selanjutnya adalah biru putih merah lagi selanjutnya. Nah, karena ada produk yang dihasilkan itu tadi biru putih merah muda, itu kan sebenarnya bisa disebut adalah defect dan variation ya. Nah, itu tuh dari tim PMT eh, bis- apa ya, bisa mendefinisikan hal yang menjadi hal yang menyebabkan hal itu terjadi itu seperti itu apa sih, dan dan penyebabnya apa. Nah, itu biasanya dengan Lean and Six Sigma ini salah satunya mungkin yang digunakan adalah Pareto diagram ya di situ. Dan emang mengaplikasikan apa ya? Menstatistikan error yang sudah terjadi. Kan itu kan tadi cuma satu error ya, di mana hasil yang didefinisikan adalah biru, putih, merah, muda. Tapi kan yang dalam prosesnya itu mungkin tadi ada yang error itu bukan hanya ada warna di situ, tapi ada ada waktu, terus ada juga kelebihan barang dan lain-lain. Itu didefinisikan kalau misalkan menggunakan Six Sigma adalah menstatistikan proses bisnis dari eh, dari sebuah manufaktur tersebut ya. Itu mungkin contoh ya untuk Lean and Six Sigma. Nah, selanjutnya di sini hmm, apa ya, suatu aplikasi yang emang sering dipakai. Bagaimana Lean and Six Sigma ini digabungkan. Itu namanya ada proses di make ya, define, measure, analyze, improve, and control. Nah, so- tadi balik lagi ke targetnya ya. Targetnya kalau misalkan di DMake ini salah satunya adalah sebuah proses produksi. Tadi kalau misalkan kan tadi sudah dapat nih eh, dari 1 jam menjadi 30 menit. Nah, sekarang mau diimprove lagi dari 30 menit ke 10 menit untuk sebuah, ini balik lagi ke kafe tadi ya. Nah, di sini kalau misalkan di Mac ini mungkin paling mudahnya adalah sorry, ini harusnya cafe sih, bukan travel ya. Di proses divine adalah tell what to measure. Dimana tadi kan kalau di divine itu adalah di kanan nih, reduce customer service waiting times. Yang akan kita measure adalah wait times-nya dari 30 menit menjadi 10 menit. Terus selanjutnya udah di measuring adalah tells you what to analyze.
Jadi untuk memeasure itu apa sih yang mau dianalisis gitu ya? Menganalisis tadi mungkin pemanggilan dari customer ke staff itu analisis call data dan juga staffing report dari si staff ini melaporkan ke tim yang lain untuk menyiapkan si menu yang sudah dipesan oleh customers. Dan resultnya adalah nanti kan pasti kalau misalkan sudah distatistikkan tuh akan ketemu waktu yang peaknya tuh di mana. Terus selanjutnya ke analyze. Di analyze itu adalah tell what to improve. Nah, di peak times ini kan pasti kelihatan ya kalau misalnya sudah waktu sudah tercatat semua, pasti ada gaps di situ. Terus selanjutnya adalah ke improve. Di improve ini adalah untuk kan tadi gap sudah diidentifikasi. Nah, untuk mengimprove itu berarti kita harus mengurangi waktu yang sudah dihasilkan ya. Nah, di situ baru deh ada namanya memodifikasi sistem atau SOP yang sudah berjalan. Di mana nanti hasilnya diharapkan kalau misalnya sudah goal sudah tercapai, selanjutnya ada di kontrol nih. Di kontrol itu kan salah satunya yang digunakan adalah SOP dan di sini ada ada seseorang yang bertugas untuk memonitor dan mengontrol itu dari PMT. Mungkin di sini lebih ke supervisor atau misalnya penanggung jawab suatu cafe tersebut. Di mana nantinya eh, untuk memprevent ya. Kalau kan tadi udah baik nih, udah golnya udah dapat 10 menit gitu ya. Tiba-tiba balik lagi ke 30 menit, berarti kan ada sesuatu yang janggal atau misalnya ada sesuatu hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Nah, itu dibutuhkan ada dari mungkin kita sebut dari tim PM untuk mengontrol hal tersebut agar agar tidak terjadi ya. Oke, next. Nah, next tadi untuk di metodologi udah oke. Terus selanjutnya eh, tools untuk organisasi structure. Di sini ada dua mungkin ya yang biasanya teraplikasikan as Google. Ini dari referensi yang saya dapat adalah dari Google Project Management Course, di mana ada Classic and Metric Structure. Nah, biasanya kan kalau misal kebanyakan kalau misalnya secara tradisional itu adalah klasik ya, top and down gitu kan. Misalkan ada atas adalah stakeholders, bawahnya adalah project management, terus terus nextnya ke divisional manager, terus nextnya ke lead dan baru ke staff. Nah, untuk di kalau misalnya kayaknya kalau misalnya klasik ini sudah kebayang semua ya. Nah, mungkin di sini lebih yang sedikit berbagi adalah mengenai matrix structure. Nah, matrix structure ini tuh bisa kita bilang kalau misalkan dengan adanya matrix structure, satu tim itu bisa saja mengerjakan dua project ya. Misalkan ini kan ada CEO di sini untuk mengap apa ya? Kalau misalkan sebuah bisnis sudah beroperasi, kita butuh market, kita butuh meningkatkan marketing, berarti kan tim marketing ini tuh nanti akan mendefinisikan ya kalau misalkan tim marketing bukan hanya butuh bekerja tim marketing saja, tapi bisa dengan misalkan dengan sales ya. Berarti nanti si CEO ini bertugas untuk mengontrol tim marketing dan tim sales. Itu dan bisa jadi terdefinisikan nantinya sesuai dengan goals yang ingin dicapai. Terus ini kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung ya. Nah, nextnya mungkin di terakhir ini ada change management. Change management ini bisa diterapkan di agile, bisa juga diterapkan di tradisional. Tadi kalau misalnya di tradisional, kalau misalkan kan ini change ini adalah bagaimana menjelaskan sebuah proses, sebuah apa ya, sebuah apabila ada adaptasi baru dalam satu proyek adalah bagaimana menerapkannya ke teman-teman proyek ini bisa satu visi semua gitu ya. Dan di sini tuh yang paling berpengaruh adalah bukan secara teknis lagi, tapi secara personalnya. Bagaimana dari tim PMT bisa bisa menerapkan change management itu ke tim tersebut.
Soalnya tadi kan balik lagi ke tim PMT di traditional method itu, baik itu di agile dan traditional method, maksudnya itu memonitor tim suatu proyek ya, bagaimana untuk bisa beradaptasi eh, dan bisa mengontrol sebuah proyek itu berjalan dengan plan yang sudah disiapkan. Di sini contohnya ya, kalau misalnya di traditional manajemen ya, apabila suatu proyek sudah berjalan nih, tetapi ternyata tidak dalam kontrol tersebut ada kelebihan cost atau misalkan atau misalnya schedule di bawah yang diharapkan, itu pasti dari tim tim manajemen itu perlu mengidentifikasi eh, yang yang kita sebut obstacle ya, dari proyek tersebut. Dan kalau misalkan ada perubahan baru, pastinya baik itu perubahan baru menambah menambah tim atau misalkan menambah sistem baru, itu dari tim PMT wajib menerapkan change management itu ke timnya. Dan kalau misalkan di Agile Project Management ini tuh sangat berpengaruh ya. Karena kan tadi kalau Agile Project Management itu dari semua tim semua tim semua tim dalam satu proyek itu wajib beradaptasi ya mengenai goals yang akan diharapkan dan eh, adanya penerapan baru atau misalnya SOP baru tadi kalau misalkan di sebuah operasional sebuah cafe. Mungkin seperti itu. Oke, next. Nah, mungkin kalau dari sedikit tadi yang saya sampaikan adalah seperti itu ya. Dan ini salah satu hal yang apa ya? Mungkin salah satu saya kutip dari Benjamin Franklin. Kenapa pentingnya project management adalah if you fail to plan, you are planning to fail. Jadi kalau misalkan plannya kalau misalkan kita sudah gagal dan plan, pasti proyek itu fail lah. Mungkin seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Sefira. Kita ke sesi diskusi mungkin ya, Mbak Sefira. Ya, boleh Pak. Teman-teman semua yang mau langsung berdiskusi nih dengan Pak Dandi bisa langsung raise hand ya teman-teman semua. Atau ini sudah ada masuk pertanyaan Pak di chat Pak. Ini juga sudah ada yang raise hand. Ini ada Kak Stephen. Ini bisa Sandy langsung Ramdhani. ya on mic-nya. Boleh boleh. Dari Pak Stephen. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mengira yang di chat dulu. eh Enggak, ini yang di chat nanti belum ya, kebaca. saya Steven. Background saya HI, Pak, Hubungan Yes. Internasional. eh Tadi sejak slide pertama sampai dengan slide terakhir, saya belum melihat project management tools, Pak. Sebetulnya saya nggak terlalu berkutat atau mengurus project management. Mm-mm. Sebetulnya waktu di BEM itu saya berkutat, namun udah nggak lagi. Tapi waktu saya menghadiri seperti ini juga, kalau nggak salah pernah disinggung soal Gantt chart, Pak. Gantt Oke. chart, lalu ada kayak Trello, Notion, segala macam itu. Dan katanya itu dipakai ya hingga corporate sekarang juga ya, corporate Mm-mm. tools-tools tersebut gitu ya. Menurut Bapak, eh, tools apa yang paling efektif gitu untuk project management gitu? Karena saking banyaknya tools, eh itu kan banyak banget ya yang eksis ya untuk project management gitu. Sampai saya bingung tuh ini mana yang paling efektif gitu ya dan efisien gitu dan nggak kompleks gitu, nggak ribet gitu. Itu pertama, Pak. Kedua, em, apa yang membedakan program dan project, Pak? Gitu. Oke. Kadangkala ini disebut program, kadangkala disebut project, padahal nyatanya ini program gitu. Itu sih, Pak. Dua istilah yang kadang-kadang bikin saya bingung. Terima kasih. Oke. Thank you, Pak Steven. Jadi untuk project management tools itu, ini pertanyaan pertama dulu ya. Untuk project management tools itu balik lagi ke industrinya ya. Kalau misalnya Gantt chart itu tadi Gantt chart itu banyak diaplikasikan mungkin di waterfall ya. Waterfall salah satunya contoh tadi membuat rumah gitu ya. Kalau saya
dalam membuat rumah ini mana udah pasti ya. Wait, wait, wait. Saya coba buka ini deh. Bentar ya. Mana caranya? Kalau wait, wait. Ini enggak caranya menambahkan view itu gimana ya? Mungkin bisa di close yang ini Pak, terus nanti buka dokumen baru, nanti di share screen kembali gitu Pak. Hmm, oh gitu. Ya, sorry ya, sorry, sorry. Nah, teman-teman yang lain juga bisa nih langsung raise hand nih, bertanya mungkin Dan so- ada di ada pertanyaan terkait tentang project management dari perusahaannya, mungkin bisa didiskusikan langsung di sini. Gancet seperti ini ya, Mas Steven ya? Maksudnya ya? Betul, Mas. Oh, oke. Nah, di sini tuh kan kalau misalnya Gancet ini jelas ya. Maksudnya tuh kalau misalkan, nah contohnya ini deh. Kalau misalkan tadi untuk membangun rumah itu pasti butuh tadi butuh gambar. Gambar mungkin kalau misalnya kita ganti sini nanti planning itu gambar. Terus nanti butuh membuat fondasi, terus membuat membuat dinding dan juga tutup atap dan juga closing dan cat dan lain-lain lah misalkan. Itu kalau misalkan udah apa ya, udah fix ya. Tapi kalau misalkan nanti ada namanya salah satu kalau misalkan Agile itu ada namanya Kanban board. Nah, kalau Kanban board ini karena tadi ini ya, di Kanban board ini salah satu apa ya, salah satu yang akan diaplikasikan adalah tadi kalau misalkan obstacle sudah tahu tuh. Misalkan to-do-nya itu untuk untuk mencapai penyiapan sebuah sorry, untuk mencapai waktu tunggu seorang customer itu dari 30 menit menjadi 10 menit. Misalkan to-do-nya pertama pertama di sini adalah menghitung waktu 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 masak. Terus yang kedua adalah menghitung waktu persiapan bahan mentah. Yang ketiga adalah menghitung waktu dari apa ya, pengiriman dari dapur ke customer. Itu kita fokus ke waktu ya. Terus nanti kalau misalnya ini sudah selesai baru pindah ke in progress. Waktu sudah tercatat semua, baik ke done, sudah di terus nanti kalau sudah selesai kan bisa nih ke approve nih. Nah, itu udah sudah tercatat semua tuh. Nah, setelah sudah tercatat semua itu, nanti baru kan didefinisikan kan. Tadi peaknya itu apa? Peaknya itu misalkan ternyata pas di pas di persiapan waktu bahan mentah ke kitchen perlu kalau misalnya perlu kita oh ternyata ngupas bawangnya eh, misalkan kita mau apa ya, bikin nasi goreng lah, misalkan ya. Itu ternyata yang menjadi penghambat adalah pemotongan bawang misalkan. Jadi kalau baru deh kalau misalkan pas apa ya, pas berjalannya waktu, kalau misalkan bawang ini kita siapkan terlebih dahulu gimana gitu kan. Baru deh balik lagi gitu kan. Nanti di mungkin di hari selanjutnya disiapkan dari teman-teman kafe tersebut. Kalau misalnya bawangnya sudah kita potongin semua, apakah bisa bisa mereduksi waktu? Ternyata dengan misalkan ya dengan adanya pemotongan bawang itu yang tadinya 30 menit menjadi 20 menit. Baru deh setelah 20 menit kan kan tadi kita tadi 10 menit ya. Baru dicoba dengan hal lain. Dan akhirnya em, apabila goal itu sudah tercapai, hmm, baru deh kita siapkan SOP baru kalau misalkan tadi ternyata di SOP baru ini kita harus siapkan sebelum apa ya, untuk di hari sebelumnya adalah mengupas bawang 2 kilo misalkan kan seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah bedanya project and program management. Sebenarnya itu kalau misalnya di korporasi tingkatannya itu ada portfolio paling atas ya, portfolio, program, and project. Nah, yang menjadi program itu biasanya terdiri dari beberapa project gitu ya. Contohnya mungkin kalau misalkan
apa ya, travel company deh. Travel company adalah programnya adalah eh program, sorry, portfolionya itu adalah menyiapkan travel dari Jakarta ke seluruh kota di Jawa Barat. Program pertama adalah ke Jawa Barat bagian timur misalnya, ke Jawa Barat bagian Tenggara. Nah, di program pertama kan apa ya, si travel company itu menyiapkan sebuah program kalau misalkan eh, si travel itu harus apa ya, menyediakan travel ke seluruh kota di Jawa Barat bagian Tenggara. Nah, di situ deh baru dari beberapa dari program itu baru dipisah per per project. Project pertama adalah travel dari Jakarta ke mana? Ke Pangandaran. Travel kedua Jawa Barat ke Garut misalkan, terus ke Sukabumi, itu tiga kan misalkan. Nah, itu kan secara mungkin secara definisi sama ya, tapi secara operasional mungkin nantinya beda tuh. Jadi kalau misalkan udah program itu sudah selesai, mana yang efektif nih kan, oh kita cuma bisa men-travel dari Jakarta ke Garut dan Jakarta ke Pangandaran misalkan ya. Ternyata, nah itu tuh adalah suatu programnya adalah menyiapkan travel dari Jakarta ke Jawa Barat bagian Tenggara. Dan untuk portfolionya mungkin nanti ya kalau misalnya udah di Tenggara sudah selesai, utara Jakarta sorry, Jawa Barat bagian utara sudah selesai dan lain, baru deh ke portfolio. Portfolio sebuah travel company adalah menyiapkan travel dari Jakarta ke Jawa Barat. Mungkin seperti itu ya. Gimana, Pak Stephen? Understand, Pak. Terakhir, Pak, Yes. sertifikasi apakah kita harus dari PMI atau apa, Pak? Mm-mm. Oh, kalau sertifikasi itu sebenarnya banyak ya. Tapi kan kalau misalkan di PMI ini tuh, PMI itu kan ini maksudnya Project Management Institute ya. Betul, Pak. Oh, nah itu kalau misalnya internasional tuh sudah banyak sebenarnya. Salah satunya adalah PMI. Dan emang PMI ini sudah apa ya, sudah banyak dikenal lah. Nanti kan ada PMP, ada KPM, ada PGM apa ya, yang PGMT, PGMT dan lain. Itu sebenarnya bagus sih. Nanti emang secara riset juga apabila ada personal yang sudah tersertifikasi itu apa ya, sudah sudah terbukti lah secara bisnis ya dan secara pasar gitu ya. Mungkin gitu sih. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, oke. Terus selanjutnya ini dari Sandy Ramdhani, bagaimana memastikan praktek manajemen benar-benar menghasilkan project value measurable, bukan sekedar memenuhi triple constraint. Hmm, nah itu nah ini dari Pak Sen Pak Sen Pak Sandy atau Pak Sandy ya, sorry ya. Nah itu balik lagi ke tadi ke kebijakan perusahaan ya, dan juga ke profesional dari tim PMT tersebut. Makanya di situ perlu tools yang emang yang termeasure dengan baik gitu ya. Toolsnya itu kan tadi eh, baik itu dari baik itu dari portfolio manajemen, dari program manajemen itu beda-beda sebenarnya. Nah, dari salah satunya mungkin paling simpel adalah adanya KPI di sini. Kalau nggak KPI ada OKR, bisa diaplikasikan di situ. Jadi kan bukan hanya memenuhi scope time and cost kan, tapi ada beberapa kan tadi untuk mencapai suatu apa ya, goal yang sebuah project adalah goals yang tercapai dan juga outcome-nya itu sesuai dengan apa yang dimau oleh stakeholder. Stakeholder ini bukan hanya sebagai yang pemegang saham ya, bahkan eh, se- bisa kita bilang semua semua personel yang terlibat dalam suatu project itu adalah seorang stakeholder. Dan untuk apa ya, untuk mencapai hal tersebut kan harus ada sesuatu yang di measure ya. Yang di measure ini mungkin tadi ke business impact, salah satunya mungkin
sesimpel bisnis impact ini tuh yang dicapai adalah tadi balik ke travel ya. Ke travelnya itu dengan adanya travel company yang bisa menjembatani dari Jakarta ke Jawa Barat itu karena tadi adalah mencapai satu visi dari perusahaan mengkoneksikan apa ya? Mungkin ada tim mudik atau tim tim pekerja dari Jakarta ke Jawa Barat itu lebih lebih apa ya? Lebih fleksibel ya dengan adanya travel tersebut. Dan itu pasti balik lagi ke visi perusahaan atau misalnya atau suatu organisasi yang menerapkan proyek manajemen. Mungkin begitu. Yang next atau mungkin apakah sudah cukup Pak Sandy? Oke, mungkin sudah cukup nih Pak Dandi tadi dari pertanyaan dari Kak Sandy ini. Nah, Hmm. dari saya pribadi nih mau bertanya nih Pak, kalau untuk join di komunitas PI ini gimana sih Pak? Mereka ada persyaratannya kah atau gimana nih Pak? Oh, Mungkin bisa di-share sedikit untuk teman-teman yang hadir di webinar pada pagi hari ini. oke. Kalau misalkan join PI itu sebenarnya kita tinggal ini sih. Kalau misalkan saya coba ini ya. Nah, kalau misalnya join PI itu nanti paling cepatnya ke sini sih. Ke silahkan daftar dulu di sini ya. Tapi sedikit gambaran di PI itu sebenarnya bukan hanya lulusan teknis ya, tapi nanti itu ada misalkan lulusan sarjana sains atau misalnya lulusan sarjana peternakan juga atau misalnya juga sarjana pendidikan itu bisa juga ya, tetapi dengan syarat emang syaratnya agak apa ya agak spesial sih karena kalau misalkan teman-teman di sini emang berkecimpung di dunia keinsinyuran mungkin seperti itu ya dan emang syarat selanjutnya adalah sudah lulus dari sarjana keilmuan tersebut. Soalnya di sini tuh kan dari teman-teman PI sendiri bukan hanya saja teknis ya, tapi kan ada juga nih sarjana fisika misalnya, tapi berkecimpung di riset keinsinyuran. Ada juga sarjana geofisika, tapi as a geophysics engineer dan lain-lain seperti itu. Dan di PI juga ada namanya Forum Insinyur Muda itu kita menaungi teman-teman yang fresh graduate dan juga teman-teman yang tadi yang balik ke insinyuran under 35 tahun gitu sih. Terus di PI sendiri bukan hanya di pusat ya, ada di cabang juga. Misalkan kalau misalnya di Jakarta kebetulan sudah tercakup semua baik pusat, utara, timur, barat, selatan dan juga Kepulauan Seribu sudah ada. Dan juga di beberapa wilayah lain nanti bisa menyesuaikan sih lokasi rekan-rekan di mana. Apa Ini ada yang manfaatnya jika join? Sebenarnya salah satunya manfaatnya itu apa ya? Secara itu sih salah satu yang saya rasakan ya, mungkin dari teman-teman PI lain beda ya. Itu bisa berelasi dengan teman-teman keinsinyuran yang lainnya. Salah satunya itu sih. Terus nanti juga apa ya? Bisa juga kalau misalnya ada proyek khusus kita karena sudah banyak yang kenal ya. Nanti itu eh, nanti itu kalau misalnya kita mau establish satu tim lebih enak sih. Salah satunya mungkin itu ya. Dan yang lainnya mungkin sebenarnya ini yang menjadi PR itu karena di Indonesia itu ada undang-undang keinsinyuran ya. Kalau seperti dokter loh. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada teman-teman yang belum memiliki lisensi keinsinyuran ini,
kalau misalnya mau berpraktek ke insinyuran itu ada pidananya sebenarnya. Tapi karena apa ya? Karena secara hukum belum ditegakkan benar-benar kuat, itu masih belum teraplikasikan dengan baik, mungkin gitu sih. Baik, terima kasih Pak. Nah, teman-teman yang lain nih, kalau mau berdiskusi atau bertanya bisa langsung raise hand nih, karena kita akan ada hadiah prize GoPay nih. Dan juga nanti kita meminta Pak Dandia untuk memilih nih siapa pertanyaannya yang menarik. Satu orang ya Pak nanti akan mendapatkan prize GoPay ini. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan silakan bertanya langsung karena kita di sini semuanya belajar jadi jangan ada yang malu-malu untuk bertanya. Lanjut Pak ini di kolom chat ada yang bertanya nih Pak. Apakah kalau ingin ambil PII, apakah bisa kelas karyawan? PII itu sebenarnya organisasi ya. Mungkin ini, sorry ya, kalau yang saya tangkap mungkin program studi profesi insinyur mungkin ya, Pak Hendrik ya, atau gimana nih? Sebenarnya kalau misalnya PI itu emang terbuka sih, mau itu as karyawan, mau itu as dosen, mau itu as researcher ya. Kalau misalkan yang dimaksud, sorry ya, kalau kalau misalnya yang dimaksud dari Pak Hendrik adalah program profesi insinyur, itu beberapa kampus boleh ya. Itu ada namanya kelas RPL, rekognisi lampau tuh. Jadi yang dihitung adalah pengalaman dari rekan-rekan di sini dalam berpraktek keinsinyuran. Itu emang rata-rata di take sama teman-teman karyawan atau misalnya yang sudah punya kesibukan lain. Tapi kalau misalkan ambil kelas kelas insinyurnya yang as fresh graduate ya, biasanya ada ada kelas khusus juga atau kelas reguler tuh. Itu ada satu semester itu full kelas dan lanjut ada mungkin semester keduanya ada publikasi atau mungkin yang lainnya sesuai dengan kebijakan kampus masing-masing. Mungkin begitu. Oke. Oh ya Pak, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain nih, mungkin masih ada yang masih menyusun pertanyaan. Mm-mm. Mungkin kita langsung masuk aja ke sesi ini ya Pak, kuis berhadiah nih. Kita ada dua sesi kuis berhadiah nih teman-teman semua. Jadi teman-teman pastikan terus stay nih di sini nih di webinar pada pagi hari ini. Baik, sebentar saya izin share screen nih untuk kuis berhadiahnya ya teman-teman. Sebentar. Baik, nah kita akan masuk nih ke sesi kuis berhadiah. Jadi sebelum kita masuk nih ke sesi kuis berhadiah ini, jadi teman-teman nih bisa menjawab dengan tepat dan paling cepat nih. Jadi yang akan mendapatkan prize GoPay adalah teman-teman yang bisa menjawab cepat dan juga tepat nih dan akan mendapatkan prize GoPay akan mendapatkan prize GoPay ini teman-teman semua. Dan adapun tata caranya yaitu nanti sebelum soal ditampilkan, saya akan memberi aba-aba terlebih dahulu nih. Dan ketika soal sudah muncul, teman-teman bisa langsung cepat menjawab di kolom chat seperti itu. Jadi pastikan koneksi aman, fokus, dan siap ya teman-teman semua. Baik, sebelum itu saya juga mau informasikan nih, tadi di awal kita juga ada yang terlewat ya.
Jadi di sini kami sebagai tim Improve.id nih mau menginformasikan nih kalau Improve.id itu punya program Improve.id Visit Kampus nih yang memungkinkan tim Improve.id ini bisa dihadirkan di kampus-kampus teman-teman semua nih. Jadi kita bisa menghadirkan trainer-trainer hebat khususnya di industri oil and gas untuk acara seminar di kampus-kampus teman-teman semua atau ada acara pelatihan nih di kampus teman-teman semua. Jadi gimana caranya? Nah, teman-teman bisa nih langsung chat aja admin improve.id lalu langsung kirimkan aja proposalnya ke kita. Nanti tim improve.id akan mereview proposal tersebut. Seperti itu teman-teman semua. Jadi teman-teman yang mau dihadirkan nih Improve.id Visit Kampus ini bisa langsung chat admin. Karena sebelumnya Improve.id Visit Kampus nih kita berkunjung ke program kita pertama Improve.id Visit Kampus ini ke ITB, ke Teknik Mesin ITB seperti itu. Jadi harapan Improve.id nih kita bisa secara merata menjangkau kampus-kampus yang lainnya seperti itu teman-teman. Nah baik langsung aja nih kita masuk ke kuisnya. Nah silakan untuk teman-teman semua untuk menjawab di kolom chat ya teman-teman semua. Soal pertama, identify the correct order of the project life cycle. A. Initiate the project, execute and complete task. Make a plan, close the project. Yang B, make a plan, initiate the project, execute and complete task, close the project. Yang C, initiate the project, make a plan, execute and complete task, close the project. Nah, teman-teman semua bisa langsung menjawab nih. Nanti di sini eh, saya akan langsung menyebutkan nih siapa penanya yang tercepat dan juga yang tertepat nih. Seperti itu. Baik, silakan teman-teman untuk menjawab. Atau teman-teman yang mau ada pertanyaan langsung aja nih di drop nih. Karena kita udah menyediakan waktu yang memang panjang nih untuk teman-teman semua bisa diskusi nih. Jadi kalau teman-teman memang penasaran, teman-teman bisa langsung diskusi aja seperti itu. Nah, baik nih, udah banyak nih ternyata Pak Dandi yang apa yang bertanya nih Pak Dandi. Jadi untuk jawabannya kira-kira apa nih Pak? Oh, eh, ini Langsung aja. jawabannya C ya. Ya, selamat kepada Kak Rema Karismatik nih. Ini bisa langsung hubungi admin improve.id ya dengan kirimkan langsung nomor GoPay-nya. Nanti akan tim improve.id proses di 3 kali 24 jam hari kerja ya teman-teman semua. Jadi silahkan untuk kontak admin improve.id. Baik, selanjutnya nih kita akan masuk lagi ke soal kuis yang kedua nih. Tentunya ada hadiah lagi ya, hadiahnya GoPay lagi nih. Mantap. Oke, next. Soal yang kedua nih. Silakan teman-teman untuk menjawab lagi nih. Sorry. Dah. What is a project management methodology? Methodology. An activity that needs to be accomplished within a set period of time by the project management team or stakeholder. Yang B, a set of guiding principles and processes for owning a project to its life cycle. Yang C, a tangible outcome from the project. Nah, ayo teman-teman semua segera jawab.
banyak nih ya Pak yang menjawab nih. Dan Oh. teman-teman juga masih bisa nih mendapatkan prize GoPay di sesi Q&A atau diskusi gitu. Jadi nanti kita meminta Pak Dandi juga nih untuk apa ya memilih peserta yang memang pertanyaannya atau diskusinya menarik nih gitu. Jadi teman-teman bisa langsung aja nih, lumayan kan berhadiah gitu. Ini ada Pak Steven chat, saya salah menjawab kelihatannya. Tenang aja Pak, masih ada di sesi Q&A gitu. Oke, nah ini kami persilakan untuk Pak Dandi. Jawabannya Pak, Ini jawaban B ya. ya jadi untuk jawabannya yang B ya teman-teman semua. Jadi selamat kepada KM Prima Irvano nih. Bisa langsung chat ke admin improve.id ya, Kak Prima, untuk mengklaim hadiah GoPay-nya dengan mengirimkan langsung nomor GoPay-nya seperti itu. Nah, mungkin Pak Stephen eh, kayaknya udah keren nih kalau saya salah menjawab, saya salah menjawab. Sudah paham berarti. iya, baik. Ini langsung aja kali ya Pak, kita lanjut lagi nih ke sesi diskusi. Jadi teman-teman yang Ini ada memang, dua ini ya. iya Pak, jadi teman-teman Hmm. yang memang penasaran nih, nah kita udah sediakan sesi diskusi yang panjang nih untuk teman semua gitu. Jadi saya persilahkan kembali untuk Bapak Dandi. Hmm. Silakan Ini Pak. satu tuh Mbak Suci ya. Suci Agustina. Mana tadi? Mau tanya bagaimana memilih metode proyek yang paling tepat berdasarkan risiko, kompleksitas, dan nilai strategisnya. Paling tepat, paling enak sih didefinisikan dengan risiko ya. Tadi kalau misalnya risikonya jelas nih, jelas kebayang gitu kan. Ini sorry ya, ini mungkin menurut sepengalaman saya sekarang mungkin ya, mungkin mungkin nextnya bisa jadi berubah atau enggak. Ini tuh kalau misalkan risikonya tuh jelas gitu kan, jelas dan emang sudah terdefinisi apa ya, terdefine dengan baik, itu baiknya pakai simpelnya pakai waterfall atau tradisional. Tapi kalau misalnya risikonya secara belum apa ya, sorry bukan risiko tapi standar atau requirement itu sudah jelas nih, sudah jelas gitu kan, itu bisa kita definisi apa ya, kita apply waterfall. Tapi kalau misalkan risikonya sorry requirementnya itu rendah, itu baiknya kita menggunakan agile gitu sih, mungkin gitu ya. Itu secara requirement ya. Tadi balik lagi, kalau misalkan requirement yang jelas itu kita mau bikin rumah, ya udah jelas kok, bentuknya kelihatan kita mau bikin rumah gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi butuh requirementnya kan, salah satu yang agile itu adalah menyiapkan menu sebuah cafe. Itu kan oke sih jelas ya, tapi kan ada beberapa requirement yang bisa berubah seberjalannya waktu, itu baru pakai agile. Mungkin begitu. Terus selanjutnya, bagaimana langkah proyek manajemen memaksimalkan pendekatan VE? Hmm, VE ini saya takut salah jawab sih sebenarnya. Tapi soalnya kan mungkin kalau VE, value yang kita gimana ya jelasinnya? Fungsi sebuah produk per biaya ya. Nah, untuk kalau misalkan kita fokusnya ke improvisasi produk itu, berarti kan kita bagaimana caranya meningkatkan fungsi sebuah produk
atau misalnya mengurangi biaya yang diterap apa ya, biaya yang perlu dihasilkan untuk menjembatan apa ya, membuat produk tersebut. Nah itu balik lagi bisa jadi nanti bisa jadi ke agile, bisa jadi ke tradisional ya. Mungkin contohnya itu apa ya? Wait. Fungsi per biaya. Kalau misalkan gedung deh, gedung ada 2 lantai nih. Lantai satu tempat tempat yoga, lantai kedua tempat kantor biasa, ketiga adalah gudang. Nah, kalau misalkan kita hitung secara normal, mungkin ya udah kita kan gedung itu misalnya ada AC ya, AC 1, 2, 3 itu berjalan semua. Tapi kalau misalnya secara value, kalau apabila kita ini maksudnya ke VE ya, apabila itu AC dalam satu gedung operasional kan full semua, pasti kan akan apa ya, akan boros ya, nggak secara value tidak tidak baik gitu ya, karena kan lantai satu tadi, oh cuma yoga paling beberapa jam dipakainya. Lantai kedua oke, bisa kita hitung AC itu berfungsi full pada saat jam kantor. Tapi kalau misalnya lantai ketiga itu gudang, itu mungkin yang diatur adalah suhunya mungkin misalnya. Nah itu baru deh untuk mencapai optimasi disebut di situ perlu adanya analisis yang menerapkan tadi menerapkan menerapkan project management tadi. Mungkin seperti itu sih. Semoga menjawab sedikit ya dari Pak Syahrizal. Oke, nextnya mungkin. Baik teman-teman yang mau Baik teman-teman yang mau bertanya lagi, bisa langsung raise hand nih teman-teman semua, seperti itu. Ini ada lagi Pak pertanyaan di kolom chat nih Pak. Iya, Randy Irwan Ejal sering klaim Ejal sering diklaim 10%. Ini sepertinya tergantung dari Mas Randy Irwan. Ini tergantung ininya ya, tergantung konteks tadi proyeknya ya. Soalnya kalau misalkan tadi Ejal dipakai buat membangun rumah, itu menurut pandangan saya buang-buang waktu ya nantinya ya. Nah, tiba-tiba kan requirement udah jelas harus hari ini hari ini siapin gambar, sebulan selanjutnya pasang fondasi dan lain-lain itu kalau misalkan pakai agile mungkin bisa ya, tapi beberapa mungkin apa ya, ada namanya hybrid project management. Kalau misalkan untuk yang misalkan ini tuh kalau misalkan hanya rumah ya, kalau misalkan kita pakai agile itu nantinya malah buang-buang resource itu ya. Jadi kalau misalnya diklaim 60 sampai 70% itu beda di situ sih, tergantung menyesuaikan tadi itu harus membutuhkan seseorang yang emang ahli dalam penyiapannya ya, gitu sih. Mungkin Mas Pak Randy tadi mungkin ya itulah mungkin lebih ke kesiapan timnya ya dalam melakukan metodenya seperti itu. Selanjutnya Agnes Bu Agnes, parameter baik minimal itu dapat dikalikan hasil itu apa saja kah? Parameter paling jelas itu tadi goalsnya tercapai atau enggak.
gitu sih. Goals dan outcomes-nya itu sesuai atau enggak gitu. Parameternya itu gitu kan. Misalkan ada proyek konstruksi selesai cepat tapi hasilnya kurang baik. Nah, kalau misalnya hasilnya kurang baik berarti kan ada outcomes yang kurang di situ ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang di situ, tapi ini yang disebut kurang baik itu bisa jadi ambigu juga. Misalkan eh, ada seseorang mau bikin bikin rumah di pinggir jalan gitu kan. Oke sih secara proyek selesai. Tapi kalau misalnya secara kurang baik apabila di rumah itu jadi bising, kan itu bisa jadi kurang baik di situ juga ya. Tapi kan kalau misalnya secara awal didefinisikan itu proyeknya adalah membangun rumah, oke rumahnya selesai kan. Tapi kalau misalnya dilihat secara hal yang lain, secara ternyata outcome-nya adalah di daerah tersebut menjadi banjir. Mungkin itu ada salah di situ juga sih mungkin ya. Tergantung itu kita tadi mendefinisikan goals dan outcome itu seperti apa. Dari Pak Irfan, apakah project manajemen bisa menerapkan quality control cycle? Hmm, mungkin dari Pak Irfan, saya izin belum bisa jawab secara itu ya, secara detail ya. Karena mungkin secara apa ya, secara pengalaman juga belum fokus ke quality control gitu. Mungkin Pak Irfan, mohon izin Pak. Sorry Pak. Nextnya, IPC 3B. Prima Irfan. Strategi rework yang divisi instalasi perubahan kondisi existing. Quality assessment. Nextnya Six Sigma. Untuk Pak Prima, Six Sigma di sini bisa di ini ya. Kalau untuk berulang kan ini ya, reactivation public ya. Ini mungkin bisa dikurangi defeknya di persiapan di drawing ya. Kalau misalnya EPC ya ini ya. Soalnya pasti beberapa item yang defect di EPC itu awalnya adalah di drawingnya. Jadi bisa Six Sigma itu nanti mungkin bisa dibagi ya, dibagi beberapa tahap persiapan drawing dari mulai yang informasi existing dari lapangan, terus dari juga informasi dari vendor, dari drawing vendor dan lain tuh. Dan emang kalau misalkan ini saya apa ya sempat aplikasikan tuh kalau misalkan lean management lean management itu ternyata emang perlu adaptasi yang lebih ya kalau misalkan proyeknya di EPC. Soalnya kan EPC itu sangat beragam gitu. Misal karena pekerjaan hari ini tuh sama pekerjaan minggu depan seminggu lagi itu bisa jadi beda lagi tuh. Dan emang agak sulit sih di situ. Nextnya project oil and gas ini metodologi lebih lepas. Project ini dari Pak Freddy. Kalau misalnya project oil and gasnya adalah operation, itu pakai pakai lean bisa sih. Contohnya kalau misalkan secara simpel yang bisa dipakai di oil and gas operation itu adalah pemilihan fasilitas ya. Misalkan ada fasilitas CCTV lah dari dari sebuah plan. Nah, untuk untuk jangan CCTV, lampu deh, lampu operational plan ya. Untuk mengetahui atau mengimprove operasional dari teknisi lampu itu sebenarnya bisa dicatat tuh. Kan dari tiap lampu tuh punya code sendiri-sendiri dan juga waktu pemasangannya tuh kapan dan waktu pergantian lampunya kapan. Jadi bisa dioptimalkan di situ untuk menyiapkan inventory lampu tuh dalam misalkan untuk kuarter pertama 2026 itu butuh berapa sih gitu misalkan. Terus untuk yang kuarter kedua butuh berapa sih? Itu bisa kita daripada kan kalau misalkan diganti lampu itu pas udah rusak atau lain-lainnya kalau misalnya dengan Agile dengan adanya tadi metode statistika tadi didefinisikan
lampu mana yang harus kita bisa kita ganti, dan juga menyiapkan jumlah lampu, berapa lampu yang untuk mengganti sebuah plan, apa ya, dalam satu plan dalam periode waktu tertentu. Nextnya TQM. TQM ini, kalau TQM ini kan kalau misalnya mungkin kalau misalnya di EPC kita fokusnya ke publikasi rebar lah. Mungkin kalau kan kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan lean management sama sama Sisime itu paling mudah itu ke sesuatu yang produksinya jelas gitu ya. Mungkin kalau misalkan metode yang bisa dipakai itu enaknya itu sebenarnya paling enak itu apa ya? Emang paling enak itu Six Sigma sih. Kalau misalnya TQM kan, kalau soalnya kalau di EPC itu kan waktunya terbatas gitu ya, Pak Sahrizal ya. Tidak se sustain dan juga tidak sepanjang manufakturnya gitu. Dan juga volumenya tidak mungkin tidak semasif heavy infrastructure seperti jalan tol, jembatan dan lain-lain. Karena kalau misalnya TKM kan nanti butuhnya itu apa ya? Secara total itu ke quality gitu. Tapi kalau Six Sigma tadi kalau misalnya baliknya ke agile, mungkin dalam waktu bisa diterapkan dalam waktu 3 bulan. Atau misalnya untuk pada produksi khusus, baik miskin kalau di EPC baik itu publikasi pipa, publikasi riba dan lain-lain. Itu kan bisa manage apa ya? Kebayang lah. Nanti di situ tuh salah satu yang diaplikasikan adalah per work package tuh. Untuk misalkan satu area A, work package ribanya tuh adalah work package A. Untuk piping tadi work package B, mungkin gitu-gitu. Nanti di situ tadi jelas tuh, balik lagi ke penerapan Kanban tadi kan. Untuk work package A dibutuhkan rebar berapa ton misalkan untuk per diameternya. Baik itu juga nanti ke aplikasi piping juga bisa. Terus ke kabel mungkin bisa. Tapi itu bisa apa ya, teraplikasikan dengan case-case khusus ya. Maksudnya itu dengan produktivitas atau kemasifan yang tinggi. Di sini soalnya kan kalau misalkan ke beberapa material yang emang udah jadi gitu ya, misalkan ada si tadi balik lagi ke CCTV, CCTV kan mungkin sama semua. Kalau misalnya pakainya Six Sigma ke kelamaan lah, jadi langsung aja sistem waterfall aja gitu kan. Balik lagi tadi untuk penerapan itu tuh menyesuaikan dengan kondisi proyeknya. Mungkin begitu, Pak Sarizal. Nah, baik nih Pak. Karena sudah banyak nih Pak yang bertanya nih Pak. Mungkin kalau mau bertanya lagi, ini teman-teman semua kita masih menyediakan sesi bertanya juga nih ke Pak Dandi. Karena nantinya kita juga akan ada next kelasnya nih dengan Pak Dandi. Kita juga akan ada next class di beginner, yaitu di fondasi manajemen proyek. Terus juga ada di intermediate class, ini ada planning dan initiation. Terus ada intermediate kelas lagi, ada project execution and closing, terus ada intermediate kelas lagi di metodologi manajemen proyek dan studi kasus. Nah, jadi teman-teman semua nih bisa terus join di grup ya teman-teman semua agar bisa dan juga tahu nih kelanjutan dari kelas-kelas ini. Seperti itu teman-teman semua. Nah, eh, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan tadi nih, Pak Dadi, untuk pertanyaan yang menarik yang mana nih Pak untuk kita berikan prize GoPay nih? Bagus semua, mana ya? Bagus semua ya Pak. Oh ya, mungkin Mbak Sevira, Iya Pak. nanti untuknya kalau misalkan ada kelas selanjutnya, apakah ada ini ya, ada questionnaires ya? Nanti biar menyesuaikan aja yang cocok yang mana gitu. Takutnya kan nanti Hmm. ngisi apa, ternyata nggak cocok gitu nih teman-teman di sini gitu kan. Itu sih. Boleh, boleh Pak. Terima kasih atas Mm. masukannya. Jadi nanti untuk next kelasnya nih dengan Pak Dandi nih, nanti akan kita buat
apa ya, kita buat pertanyaan di grup. Jadi teman-teman mau belajar apa nih, spesifikasinya gitu. Apakah mau di kelas metode-metode seperti itu nanti akan kita ajukan atau kita adakan kelasnya paling awal seperti itu teman-teman. Jadi untuk penanya-penanya yang terbaik nih yang mana nih Pak kira-kira Pak? Tadi yang raise hand tuh kayaknya itu deh. Yang tadi raise hand pertama ya Pak? Iya ya. Pak Steven, Pak siapa ya tadi lupa. Tadi yang bertanya pertama siapa teman-teman? Bisa on mic mungkin? Kalau nggak on mic katanya hangus ya. Saya Waduh. pertama. Oh iya, benar. Kak Steven tadi pertama ya, Kak, bertanya. Selamat ya, Kak. Jadi untuk klaim GoPay-nya bisa langsung melalui grup eh, WhatsApp admin.improve.id. Selamat, Kak Steven. Baik, teman-teman semua, kita langsung masuk ke next class. Untuk masuk ke next slide nih ya, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, kalau mau tahu informasi tentang free webinar lainnya nih, teman-teman bisa nih untuk ikuti follow akun sosial media improve.id. Kita ada Instagram, ada ada TikTok, YouTube, dan juga LinkedIn. Dan untuk materi-materi yang pernah kita laksanain sebelumnya nih, teman-teman juga bisa langsung akses di YouTube improve.id dan juga sekalian jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman semua dan dukung akun sosial media improve.id agar improve.id ini bisa semakin berkembang dan memberikan kelas-kelas bermanfaat untuk teman-teman semua khususnya untuk kelas-kelas free dengan trainer-trainer atau pemateri-pemateri hebat lainnya di bidang industri oil and gas. Itu teman-teman semua. Nah, untuk next webinarnya kita ada untuk next webinarnya nih teman-teman semua. Kita juga masih ada free webinar di minggu depan nih. Jadi nanti dari admin juga akan share juga ya teman-teman ke grup yang teman-teman sudah join. Nah, ini kita ada free webinar, ada ilmu instrumentasi kontrol and prospek karir instrumentasi di bidang oil and gas. Kita juga ada intermediate kelas di piping engineering sama Pak Yogi yang sebelumnya kita pernah laksanain. Kita juga ada intermediate kelas di risk management and schedule risk analysis gitu. Seperti itu teman-teman semua. Jadi teman-teman semua nanti jangan lupa untuk terus ikuti improve.id ya teman-teman semua. Nah, dari Pak Dandi ini ada closing statement nih Pak untuk teman-teman semua. Aduh, closing statement ya. Apa ya? Keep growing aja sih teman-teman. Itulah. Semangat puasanya yang puasa. Iya, terima kasih ya Pak sudah berkenan untuk hadir dan juga menjadi pemateri di materi webinar improve.id pada pagi hari ini. Nah, tim improve.id berharap nih tim improve.id dan juga teman-teman di sini dan juga Pak Dandi akan saling terhubung, saling menjaga silaturahminya gitu agar kita semua bisa memetik manfaat dari program yang dilaksanakan oleh improve.id. Seperti itu teman-teman semua. Sebelum ditutup nih, kami berharap teman-teman bisa on cam nih, karena kita akan ada sesi foto bersama nih teman-teman semua. Silakan teman-teman untuk on cam. Iya, walaupun lagi puasa ya harus tetap semangat teman-teman semua. Silahkan untuk on cam, kita akan foto. Baik, silakan teman-teman yang lain bisa on cam nih masih.
Masih kita tunggu nih teman-teman semua untuk bisa on cam. Ya, oh baik, ini ada yang sedang bekerja. Ya, nggak apa-apa Kak, aman Kak. Nah, teman-teman semua yang sudah bergabung di grup nih, jangan keluar ya, karena untuk next-next kelasnya kita akan kasih potongan diskon atau voucher spesial khusus yang memang join di grup improve.id. Seperti itu teman-teman semua. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi foto bersama. Satu, dua, tiga. Oke, lagi. Satu, dua, tiga. Ya, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya izin tutup di webinar pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya.